warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Senen Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Elo Amanatul Hikmah, SPD. Saya guru kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Mujahidin Loluan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Senen Amai Gorontalo dengan NIM 24712500771 dan nomor UKG 496177016265. Pada hari ini, Senin 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan penggunaan model pembelajaran PJBL dan TIPEK pada materi Sistem Pernapasan Manusia, mata pelajaran MIPA, Kurikulum Merdeka. Terima kasih, saya mohon arahan serta bimbingannya, dan selamat menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Coba tadi kalian sudah scan barcode kan ya? Sudah. Oke. Di sini Ibu lihat semuanya hadir paling lambat di jam 7.20. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Siap. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita membaca doa tadi, semoga ilmu yang nanti kita dapatkan saat belajar bisa bermanfaat untuk kita, baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Sekarang, coba kalian semua berdiri dulu. Berdiri. Ayo semua berdiri. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Ibu berharap kalian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat dan tidak boleh ada yang tertawa-tertawa ya nak. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu
ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin kalian berdiri kembali. Oke, silahkan berdiri lagi, Nak. Nah, sekarang karena cuacanya masih pagi, Ibu ingin kalian mencoba untuk menghirup napas sedalam-dalamnya. Menghirup napas, mulai. Hembuskan. Oke, jangan ketawa ya, Nak. Oke, menghirup udara lagi. Tahan. Hembuskan. Sudah? Oke, coba sekarang kalian duduk lagi. Duduk. Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu ingin mencoba bertanya, apa yang kalian rasakan saat menghirup udara tadi? Saya, Bu. Saya merasa sangat segar dan sejuk, Bu. Terima kasih Naira, jawabannya sangat bagus sekali ya. Yang lainnya apakah merasakan hal yang sama dengan Naira? Oke, sama. Terus, sekarang Ibu mau nanya juga. Gimana rasanya saat kalian menahan nafas tadi? Saya, Bu. Saya merasa susah, Bu. Terima kasih Salwa, jawabannya bagus sekali ya. Yang lainnya apakah merasakan hal yang sama dengan Salwa? Nah, ternyata kalian semua merasakan hal yang sama ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bernafas seperti yang kalian telah lakukan tadi adalah proses pengambilan udara melalui rongga hidung ke faring, laring, trakea, bronkus dan bronkeolus yang berakhir di alveolus. Nah, di alveolus itu nanti akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, di mana pertukaran itu terjadi secara difusi. Nah, sel darah merah yang tadinya mengangkut oksigen dari alveolus akan diedarkan ke seluruh tubuh kalian. Setelah dari dalam tubuh kalian, sel darah merah akan memberikan oksigen itu ke sel-sel yang membutuhkan untuk metabolisme kalian, agar kalian bisa bekerja atau kalian bisa belajar. Setelah itu, karbon dioksida akan diangkut oleh sel darah merah kembali menuju alveolus. Di alveolus terjadi lagi proses difusi. Nantinya karbon dioksida yang ada di alveolus akan dikeluarkan melalui faring, laring, dan berakhir di rongga hidung. Di dalam rongga hidung, karbon dioksida dikeluarkan ke udara bebas. Tidak hanya karbon dioksida saja, tapi juga ada uap air. Sekarang, agar kalian lebih mantap lagi belajarnya, kita lihat tujuan pembelajaran kita itu sebenarnya apa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, siswa dapat menganalisis organ-organ sistem pernapasan manusia dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan fungsi organ-organ sistem pernapasan manusia dengan tepat. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menggambarkan proses pernapasan manusia dengan tepat. Dari penjelasan Ibu tadi, mungkin kalian masih belum paham ya, apa sih yang namanya bronkus, yang mana sih alveolus, terus difusi itu yang seperti apa sih? Sekarang Ibu minta kalian untuk membaca sejenak buku kalian yang dengan tema sistem pernapasan manusia. Setelah kalian membaca buku tadi, sudah punya bayangan belum tentang sistem pernapasan kita?
Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja organ-organ yang termasuk ke dalam sistem pernafasan manusia? Ya Bu, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkialus, alveolus. Rifana, terima kasih, jawabannya sangat tepat sekali ya teman-teman. Sekarang, agar kalian lebih paham lagi, kita akan menonton video pembelajaran yang sudah Ibu buat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Elo Amanatul Hikmah. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem pernafasan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia, hewan maupun tumbuhan memerlukan oksigen. Saat bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Sistem organ bekerja mengantarkan oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai ke setiap sel yang membutuhkan. Oke, setelah kalian menonton video tadi, Ibu harap semua bisa paham dengan proses terjadinya inspirasi atau proses masuknya udara dari hidung sampai ke alveolus, dan proses ekspirasi yaitu dari alveolus ke rongga hidung atau dikeluarkan lagi ya. Sekarang ada nggak di antara kalian yang masih belum paham setelah menonton video ini? Kenapa saat tersedak makanan akan keluar lewat hidung? Hidung juga terasa panas dan sejuk. Pertanyaan yang cerdas sekali. Nah, kalian tahu nggak kenapa bisa saat kalian tersedak itu makanan keluarnya lewat hidung, kadang lewat mulut juga. Nah, rasanya tuh panas sekali. Itu terjadi karena adanya gesekan dari benda asing, boleh itu jadi makanan atau benda-benda asing seperti debu yang menyakiti atau menggores saluran pernapasan kalian. Karena sepertinya kalian udah pada lelah ya, sekarang coba untuk kita memfokuskan diri lagi, berdiri dulu. Berdiri, kita tepuk fokus dulu ya. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang duduk kembali. Agar kalian bisa lebih memahami proses pernafasan manusia, Ibu ingin kalian membuat sebuah proyek mini sederhana model pernafasan manusia. Di pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah bilang kita akan melakukan sebuah proyek sederhana. Jadi Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Apa sudah semuanya menyiapkan alat dan bahan? Untuk memudahkan kalian membuatnya, Ibu mau kasih kalian LKPD dulu. Di LKPD ini nanti ada langkah-langkah pembuatan karya model sederhana sistem pernafasan. Jadi kerjakan bersama-sama ya nak. Ada yang melihat langkah-langkahnya, ada yang bagian potong-potong, ada yang bagian tempel-tempel. Jadi kalian kerjakan, jangan sampai ada temennya yang tidak ikut bekerja. Ibu beri kalian waktu 20 menit untuk membuat karya sederhana model sistem pernapasan manusia. Kita kan sudah Ibu sediakan video tentang proses pembuatan karya sederhananya.
minta coba kelompok 2, silakan presentasikan hasil kelompoknya, nak. Oke, bagus sekali Syakira. Terima kasih. Setelah kita tahu tentang proses pernafasan, nah, kita juga harus tahu gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan kita. Oke, sekarang coba dilihat ke papan semuanya. Kita mulai dari nomor 1. Oke, siapa yang bisa menjawab nomor 1? D, Bu, bronkitis. Memilih D, bronkitis. Coba kita lihat benar apa enggak ya. Oke, jawabannya benar sekali. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, coba Wanda. Ya, Bu, A, virus. Oke, tadi Wanda menjawab A, virus. Coba kita lihat jawaban Wanda benar apa enggak. Oke, benar sekali. Selanjutnya nomor 3. Ya, Bu, TBC. Oke, tadi temannya menjawab B, TBC. Oke, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan keempat. D. Oke, tadi temannya menjawab D. Coba kita lihat jawabannya benar atau tidak. Oke, sekali lagi benar. Nah, pertanyaan terakhir. Oke, coba dilihat di papan siapa yang bisa menjawab nomor 5. Ya, Bu, C. Jawabannya C. Coba kita lihat sama-sama. Yeay, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah game ini kita lalui, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu, saya belum paham apa bedanya asma dan bronkitis. Oke, pertanyaan yang bagus dari Nova. Sekarang Ibu minta tolong kalau ke teman-temannya ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab nggak? Bu, asma adalah gangguan pernapasan kronis akibat penyempitan dan peradangan saluran nafas yang dipicu oleh alergi atau iritan. Sedangkan bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Oke, jawabannya sempurna dari Siska. Coba tepuk tangan untuk Siska dulu. Nah, jadi begitu ya. Sekilas asma dan bronkitis itu adalah gangguan yang sama karena dia berada di bronkeolus. Hanya saja penyebab dari gangguannya itu yang berbeda. Kalau asma itu penyebabnya alergi, sedangkan bronkitis itu penyebabnya virus dan bakteri. Nah, jika kalian sudah paham semua, sekarang gantian Ibu yang bertanya ya. Oke, Ibu mau tanya, bagian di mana oksigen dan karbon dioksida itu melakukan pertukaran, itu organ apa? Saya, Bu, alveolus. Oke, 100 untuk Azza. Jawabannya benar sekali ya. Nah, sekarang kalian Ibu kasih tugas untuk dikerjakan di rumah agar kalian lebih memahami atau bisa mengingat kembali pelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Nanti tugasnya Ibu kirim di aplikasi Quizizz. Ibu share linknya ke grup kelas kita masing-masing. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saat balon ditiup, balon membesar, sedangkan jika tidak ditiup, balon mengempes. Seperti pada pernapasan dada di mana saat menghirup udara, paru-paru membesar dan udara masuk. Selanjutnya, saat balon di bagian bawah ditarik, kedua balon mengembang. Sedangkan saat balon bagian bawah ditekan, kedua balon mengempes. Bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silakan duduk kembali ya nak. Sekarang setelah kalian membuat model sederhana sistem pernafasan, Ibu mau kalian buka lagi LKPD-nya. Di sana ada pertanyaan. Silakan kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ingat untuk ditulis dulu nama kelompok kalian masing-masing ya. Bagian depan ada nama kelompok. Oke, silakan ditulis dulu nama kelompok kalian masing-masing. Nggak usah nama lengkap, nama panggilan saja.
Oke, sudah selesai semua mengerjakan tugasnya? Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A. Hidung. B. Faring. C. Taring. D. Trakea. E. Bronkus. F. Paru-paru. G. Diafragma. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Ayo, kalian semua tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Udah, ayo silakan juga nak. Nah, untuk jawaban nomor 2, Ibu minta kelompok 3 maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pas adalah proses menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, terima kasih untuk presentasinya kelompok 3. Sangat baik sekali. Ayo coba tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan untuk kelompok 3. Setelah melihat presentasi dari teman-teman kelompoknya, apakah di antara kalian masih ada yang belum paham? Saya, Bu, saat saya meniup balon mengembang seperti instruksi, tapi saat saya berhenti meniupnya, balon tidak mau mengepis. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari kelompok 1. Nah, kalian mungkin juga merasakan hal yang sama saat kalian meniup balon. Balonnya mau mengembang, tapi saat kalian berhenti meniupnya, balonnya malah tidak mau mengempis. Hal itu terjadi karena di dalam balon yang sudah kalian tiup, itu udara terperangkap di dalamnya. Jadi, udara tidak bisa kembali keluar karena di dalam balon lebih tinggi daripada di luar balon. Jadi, udara itu terperangkap di dalam balon dan tidak bisa keluar. Nah, hal itu bisa mengakibatkan balon tetap mengembang meskipun kalian sudah berhenti input udara di dalamnya atau berhenti meniupnya. Sekarang tolong dikumpulkan hasil proyek sederhana kalian. Kumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Dari model itu ya, model dari kelompok 2 dan kelompok 3 sudah sangat bagus ya. Nah, tapi untuk kelompok 1 sepertinya agak penyok, terlalu kuat mereka menekannya ya. Oke, enggak masalah, it's okay. Terus dari hasil LKPD, nah dari LKPD-nya, oke, jawaban untuk kelompok 3 sudah benar. Jawaban dari kelompok 2, oke, sama, bagus juga. Sudah benar juga. Kelompok 1. Di kelompok 1, nomor 2 kurang jelas ya nak. Bernafas itu adalah proses apa? Belum selesai dijelaskannya. Oke, enggak masalah. Oke, dari proses pembuatan model sederhana tadi dan juga proses pengerjakan LKPD, Ibu ingin satu orang untuk menjelaskan kesimpulan dari pengerjaan ini apa? Oke, coba Syakira bantu Ibu untuk membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Pernapasan manusia terdiri dari sistem pernapasan atas dan pernapasan bawah. Organ pernapasan atas terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkelus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Pertama-tama udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Di dalam hidung udara disaring dan diteruskan melalui faring, laring, trakea, dan bronkus, dan terakhir di alveolus. Oke, bagus sekali Syakira, terima kasih. Setelah kita tahu tentang proses pernapasan, nah kita juga harus tahu gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan kita. Oke, sekarang coba dilihat ke papan semuanya.
Kita mulai dari nomor 1. Oke, siapa yang bisa menjawab nomor 1? D, Bu, bronkitis. Memilih D, bronkitis. Coba kita lihat benar apa enggak ya. Oke, jawabannya benar sekali. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, coba Wanda. Ya, Bu, A, virus. Oke, tadi Wanda menjawab A, virus. Coba kita lihat jawaban Wanda benar apa enggak. Oke, benar sekali. Selanjutnya nomor 3. Ya Bu, TBC. Oke, tadi temannya menjawab B, TBC. Oke, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan keempat. D. Oke, tadi temannya menjawab D. Coba kita lihat jawabannya benar atau tidak. Oke, sekali lagi benar. Nah, pertanyaan terakhir. Oke, coba dilihat di papan siapa yang bisa menjawab nomor 5. Ya, Bu, C. Jawabannya C. Coba kita lihat sama-sama. Yeay, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah game ini kita lalui, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu, saya belum paham apa bedanya asma dan bronkitis. Oke, pertanyaan yang bagus dari Nova. Sekarang Ibu minta tolong kalau ke teman-temannya ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab nggak? Bu, asma adalah gangguan pernapasan kronis akibat penyempitan dan peradangan saluran nafas yang dipicu oleh alergi atau iritan. Sedangkan bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Oke, jawabannya sempurna dari Siska. Coba tepuk tangan untuk Siska dulu. Nah, jadi begitu ya. Sekilas asma dan bronkitis itu adalah gangguan yang sama karena dia berada di bronkeolus. Hanya saja penyebab dari gangguannya itu yang berbeda. Kalau asma itu penyebabnya alergi, sedangkan bronkitis itu penyebabnya virus dan bakteri. Nah, jika kalian sudah paham semua, sekarang gantian Ibu yang bertanya ya. Oke, Ibu mau tanya, bagian di mana oksigen dan karbon dioksida itu melakukan pertukaran itu organ apa? Saya, Bu, alveolus. Oke, 100 untuk Azza. Jawabannya benar sekali ya. Nah, sekarang kalian Ibu kasih tugas untuk dikerjakan di rumah agar kalian lebih memahami atau bisa mengingat kembali pelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Nanti tugasnya Ibu kirim di aplikasi Quizizz. Ibu share linknya ke grup kelas kita masing-masing. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah manusia yang terdiri dari sistem pernapasan atas dan pernapasan terdiri dari hidung, sinus, tonsil, adenoid, faring, dan ektosis. Sementara itu, sistem pernapasan bawah terdiri dari laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Pertama-tama udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Di dalam hidung udara disaring dan diteruskan melalui faring, laring, trachea, bronkus, dan terakhir diafragma. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, Ibu tambahkan ya nak. Di dalam alveolus pertukaran terjadi secara difusi di mana sel darah merah atau hemoglobin itu berikatan dengan oksigen. Nah, yang berikatan dengan oksigen itu bukan Hb-nya tapi Fe-nya atau zat besinya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, baik dari sistem pernafasan yang kita tahu, organ-organnya, hingga gangguan-gangguannya dapat bermanfaat untuk kita, menjaga kesehatan kita dan lingkungan jadi lebih baik. Sekarang Ibu minta ketua kelas tolong pimpin doanya. Do Islami.
Siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sarin hal insana lafi husri illa amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdiri, mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan dari ketua kelasnya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.